sebagai saksi hidup. Beliau yang sakitnya itu sudah divonis dan dia memaksakan untuk ke sana, perjalanan spiritual untuk naik ke Gunung Lawu dalam kondisi sakit. Itu di sendang tersebut sakitnya hilang seketika. Wah, luar biasa. Bahkan saya sendiri pernah mendengar yang menjadi ciri khas dari Gunung Lawu adalah pasar setan yang kita tahu secara umum ya. Terus kemudian seperti warung yang banyak meninggalkan kenangan-kenangan buat mereka para pendaki. Dan masih banyak tempat-tempat spiritual maupun supranatural bagi mereka yang menjalankan. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Beliau ini rupanya diam-diam membuka channel juga. Ketik di sini YouTube pemirsa Mbah Sito Gendeng, maka profil dari beliau akan muncul. Salah satu dari senior saya atau suhu saya. Di sini saya ingin mendengarkan kisah dari pengetahuan sampean Mbah untuk menambah wawasan saya. Barangkali di situ ada satu tempat yang mungkin jarang sekali diulas oleh para teman-teman kita semua dalam berspiritual. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Pertama-tama matur suwun. Kita silaturahmi, kita ngobrol kembali dalam situasi dan tempat yang berbeda, dalam tema yang sama, ya, mencintai dan melestarikan budaya kita kan gitu. Kalau kita mau bercerita tentang Gunung Lawu ya mungkin berapa hari pun tidak selesai kan gitu kan. Iya, betul. Karena memang banyak sekali ya. Banyak sekali cerita. Mungkin saya akan bercerita sedikit yang mengandung sejarah yang luar biasa ini menurut saya. Ya. Di situ kita akan membuka atau menceritakan suatu sendang pengatosan, atau dalam kurung adalah sendang gedang. Di situ ada sejarah bahwasanya Prabu Brawijaya V bersama prajuritnya melakukan perjalanan setelah melakukan pertempuran. Ada beberapa prajurit daripada Prabu Brawijaya ini yang terluka. Namanya perang, ada yang terluka ya kan, ada yang sakit parah mungkin kan, keletihan. Nah di situ karena prajuritnya ini sakit, sang Prabu ini karena mempunyai daya cipta yang tinggi, seorang yang linuwe, seorang yang luar biasa, Sakti Mandraguna. Beliau melakukan suatu ritual meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa bagaimana caranya agar para prajurit ini bisa sembuh, pulih seperti sedia kala atau sembuh ya kan gitu kan. Akhirnya dapatlah petunjuk untuk menyabdo suatu tempat. Disitulah tempat untuk penyembuhan para prajuritnya. Nah, akhirnya menyabdo atau mencipta suatu tempat yang dinamakan sendang pengatosan atau sendang gedang. Sendang gedang ini kemudian para prajurit disuruh atau diperintahkan untuk melakukan suatu doa, ritual, dan melakukan pembersihan di sendang tersebut. Setelah melakukan ritual pembersihan, doa bersama dan sebagainya di situ ritual selesai, para prajurit kembali seperti semula, sehat, bahkan lebih semangat lagi. Sembuh total seketika ya, total. Luar biasa. Jadi ada suatu kisah. Ini adalah rekan saya spiritual tulen. Beliau Kanjeng Suwardi. Beliau ini termasuk juga senior saya.
dan termasuk spiritual handal. Beliau bertempat di Tangerang Selatan. Komunikasi dengan saya juga masih bagus dan saya menganggap saudara dekat. Saya bertemu beliau, beliau bercerita tentang sendang tersebut, sendang pengatosan. Kalau beliau menyebutnya sendang pengatosan. Pada saat beliau itu bercerita itu sambil terharulah, karena saya juga belum tahu apa masalahnya. Terus ternyata beliau bercerita tentang sakitnya. Berarti kisah nyata ini. Kisah nyata pada saat dia sakit. Ya. Terus dia agak sedikit terharu lah. Saya bingung ada apa kan. Lah, akhirnya bercerita bahwasanya dia sakit parah. Dibawa ke dokter, divonis bahwasanya sakitnya ini harus dioperasi. Ya. Nah, singkat cerita, karena beliau orang spiritual tulen, melakukanlah ritual di rumah, minta petunjuk agar tidak dioperasi. Ya. Nah, akhirnya beliau mendapatkan suatu petunjuk, suatu wasik, suatu perintah untuk pergi ke Gunung Lawu. Nah, beliau itu memang Gunung Lawu menurut beliau sudah tidak asing lagi karena sering beliau melakukan ritual ke sana. Nah, setelah mendapatkan petunjuk itu, beliau segeralah untuk berkemas-kemas, bersiap-siap mempersiapkan diri untuk berangkat. Nah, berangkat ke sana, beliau akhirnya menemukan suatu tempat yang dituju itu, yaitu sendang pengatosan. Karena sudah dapat petunjuk dulu ya? Ya, karena sudah dapat petunjuk. Akhirnya melakukanlah meditasi, berdoa, ritual di situ. Akhirnya selesai melakukan pembersihan dengan menggunakan air yang berada di sendang tersebut. Yang luar biasa, dia bercerita dan sebagai saksi hidup, beliau yang sakitnya itu sudah divonis dan dia memaksakan untuk ke sana, perjalanan spiritual untuk naik ke Gunung Lawu dalam kondisi sakit itu. Di sendang tersebut sakitnya hilang seketika. Wah, luar biasa. Nah, itu dia bercerita sambil berkaca-kaca karena terharu dan merasa itu pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Nah, saya juga berheran-heran, yang sakit sudah divonis di situ bisa sembuh. Ya, satu keajaiban. Satu keajaiban. Yang tentunya itu semua ke atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tentunya. Betul sekali. Nah, akhirnya, wah, apakah tidak ada efek samping atau berapa tahun kemudian sakit, saya tanya. Oh tidak, sampai sekarang saya sudah sehat mas, saya sudah tidak ada sakit itu lagi. Sembuh permanen. Wah, luar biasa. Saya juga memang beliau, saya akui spiritual, saya juga salut, saya juga bangga dengan beliau. Kurang lebih demikian. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dan ini tentu memotivasi untuk kita ya. Dan Tuhan sendiri maha mengetahui dari tingkat kebersihan hati seseorang saat mendekat terhadapnya. Nah, beliau ini merupakan salah satu orang yang sangat beruntung, dan beliau ini termasuk orang yang mendapat satu anugerah tersendiri dari Tuhan Yang Maha Esa. Dikasih sakit, tapi dia tetap mampu menyandarkan semuanya, mau berusaha, di mana dia yakin di situ ada kesembuhan, maka dia melakukan perjalanan tersebut. Dan ini dari kisahnya bersejarah, lalu kemudian secara real bukti nyatanya bila dijalankan sesuai dengan kemestian-kemestian sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan,
Ya, kita semua sudah mendengar sendiri tadi ungkapan dari beliau. Ini saya ucapkan banyak terima kasih Ya, untuk sama-sama. Mbah Sito Gendeng ya. Oke.